Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna al-Mujahidah as-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Tuan Guru Kiai Haji Dr. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Kita harapkan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitasnya, terutama terkait dengan organisasi. Kesuksesan beliau termasuk adalah bagian dari kesuksesan kita semua. Dan kita harapkan juga segala aktivitas beliau yang terkait dengan kepentingan individu maupun keluarga beliau senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan serta kesuksesan juga. Untuk Ummuna dan Maulana, mari kita sama-sama bacakan beliau Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dari beliau berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang hormati dan muliakan para masyayikh yang alhamdulillah dalam hal ini kita senantiasa diberikan pembelajaran dan pengajaran oleh guru kita bersama, Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kemudahan dalam segala hal, dan ilmu yang disampaikan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang barokah yang bisa kita tularkan kepada keluarga, tetangga, dan sesama muslim semua. Yang saya hormati dan muliakan para asatiz dan ustadzat, ringkasnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam beberapa
kesempatan kita sama-sama bisa menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Wathon, oleh organisasi maupun bagian-bagian dari organisasi, termasuk yang diselenggarakan oleh ponpes-ponpes, yang diselenggarakan oleh madrasah-madrasah kita. Kita bisa hadir di sana merupakan bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan, karena di setiap acara selalu dijadikan taman surga dimanapun adanya. Untuk itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan dan keafiatan, insyaallah tabarakallah. Juga kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ada dua hal ini sangat penting artinya di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Kesehatan ini adalah salah satu unsur yang bisa membuat kita bergerak sedemikian rupa, beraktivitas sedemikian rupa, bisa melakukan sesuatu sedemikian rupa dengan baik, dengan tanpa ada beban yang mengganggu fisik kita. Kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat utama, yang sangat fondasional, yang sangat mendasar bagi manusia, sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Karena itu sila kita jaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan kita. Jaga makanan-makanan, jangan terlalu banyak medaran. Lihat-lihat kalau sudah berusia tua, jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Jangan terlalu banyak makan makanan yang manis-manis. Hindarkan sedikit, dan seperti yang pernah kita bicarakan, makanan, menjaga makanan adalah termasuk dari bagian minal ummahat, katanya ya, bagian yang mendasar untuk kesejahteraan kita menuju dunia maupun akhirat. Ya, sedikitkan makan itu bisa untuk kesehatan kita. Yang kedua adalah kesempatan atau waktu luang. Dua hal ini harus kita jaga. Waktu luang ini harus kita jaga, harus kita persiapkan untuk apa waktu luang kita. Jangan sampai waktu luang ini terlewatkan. Ara waktu pelungguh dan ngaji, ada diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu godun pelungguh si lain, misal, ini harus kita jaga. Biasanya ngaji jelu Jumat, meramaikan pengajian hari Jumat pagi, tapi saat punya waktu terkadang setan mengganggu kita, pakai yang lain. Sekali dua lalu makan dek jelu Jumat, dendek makan jema. Kadang seperti itu. Jadi pakai waktu luang itu sedemikian rupa. Kenapa? Karena kalau sudah dapat kesehatan, dapat waktu luang, itu artinya kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan karunia-Nya, baik karunia dunia maupun karunia akhirat. Kalau kurang salah satu dari duanya, misalnya sakit pelungguh,
Misalnya wah nak kedentok nainan di tahu leka misal niki. Terus berdua waktu, punya waktu untuk ngaji. Ndak kuat pergi ngaji karena kakinya dempang. Ndak kuat, ndak bisa melakukan suatu kebaikan yang biasa dilakukan. Karena itu kesehatan ini harus terjaga. Dia fondasional namanya. Tanpa ada kesehatan, maka perilaku kita kurang pas. Demikian pula sehat pelunggu sehat walafiat. Legu ndera waktu tengaji berukna gen leka ngaji wah era berbeda no kekakan sekedit tanaman dah beda bapakna burang yang anu ya apa tama yang poi dalam bali berukna jera ngaji ni berukna jera persiapan gena berangkat ngaji tama bali beda na bapakna no kakana sekedit gena berangkat tampo nangka giliran bapakna lah ndek kuat yang angkat misa-misa bantu aku julu bantu akhirnya wah tidak sempat lagi ngaji. Kesempatan itu namanya kesempatan waktu luang untuk mengaji sudah habis. Nah, ini yang paling parah, yang paling parah. Berdua sehat awakna, berdua kesempatan lalu ngaji. Ini adik-adik kesempatan belajar punya waktu kosong, sehat badannya, tapi mumpung sehat katanya dia buka HP-nya bukan membaca kitab yang ada di HP-nya, bukan membaca pelajaran nahwu yang ada di HP-nya, karena di HP juga bisa kita simpan pelajaran nahwu, sorob, kitab-kitab niki ada semuanya, bisa kita download. Ndak dibaca, tapi malah nonton drama Cina, nonton dacin, ya itu namanya membuang waktu. Kesempatan dan waktu sehat itu bisa menipu kita. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal itu. Kita diingatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni'matani, kata Nabi, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua kenikmatan yang dapat menipu. Banyak manusia tertipu oleh dua kenikmatan ini. Kenikmatan apa maksudnya? Yang pertama adalah nikmat as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, as-sihah wal faragh, kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Kalau sudah menyatu sehat dan waktu luang, sebenarnya kita bisa berencana apa saja karena badan kita sehat. Kita mempunyai waktu luang, kita bisa merencanakan apa saja. Tetapi sering di antara manusia, banyak di antara manusia memakai dua hal kenikmatan ini sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dengan cara salah. Mumpung tersehat, mengisi tinduk doang kawin. Kalau orang sehat kan pagi-pagi sudah ngantuk, dia enak tidurnya, sehat badan, hilang waktunya. Waktu yang biasanya disempatkan untuk sesuatu yang bermanfaat akhirnya menjadi tidak bermanfaat. Nih yang bajang-bajang misalnya nih, itu sehat badannya, ada waktunya dipakai ke sana kemari naik motor. Nggak tahu genaneng, ndak punya tujuan apa-apa, tidak pergi ke pengajian, tidak pergi ke temannya untuk berdiskusi,
tidak juga untuk ke masjid untuk ngaji, tidak juga untuk yang sebagainya, untuk membaca. Nah, ini kita wanti-wanti oleh Nabi. Ya, ketika kita sehat, ya, dalam keadaan sehat dan mempunyai waktu, maka carilah aktivitas yang bisa mendatangkan sesuatu untuk kemanfaatan kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Umar radhiyallahu an juga menasihatkan kita dengan kata-kata beliau yang penuh kebencian. Inni la akrahu, katanya, inni la akrahu rajula an arahu yamsi sabahlala, ay la fi amri dunya wala fi amri akhirah. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Saya itu sangat benci kepada orang beketik-ketik doang gelamberan, nganggur-nganggur. Sabahlala itu buang-buang waktu, nyantai. Saya paling tidak suka, kata Umar, melihat seorang laki-laki nyantai, tidak mencari dunia dan tidak juga mencari akhirat. Lenggang kangkung, beketuk-ketik, begelamberan, nderek negawi. Padahal banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Umat Islam ini mempunyai dua kewajiban. Kita harus sering-sering munasabah, membaca keadaan kita. Pira dosangku lai akan ku beci, pira pahalangku, amun dosa udah pasti dicatat oleh malaikat. Kalau beribadah belum tentu dicatat. Kenapa belum tentu? Mungkin saja ada riya di dalam sholat kita, mungkin saja ada sombong di dalam puasa kita, ya, mungkin juga sum'ah. Ada sifat-sifat tertentu yang terkadang muncul ketika kita beribadah, beramal, ya, mudahan negita aku tahu aku dengan si beramal, yang kena ngumum amal dari ibu, kan? Mudahan aku tersebut, kan? Itu namanya bisa riya. Riya dalam beribadah burung mau pahala kadang-kadang. Gitu dia. Kalau beribadah itu kita harus yakin, kata Maulana Syekh, kita harus yakin bahwa ibadah itu adalah perintah Allah yang wajib yang kita kerjakan, baik wajib maupun sunnah hukumnya. Yang penting kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian kita ikhlas, ya. Jadi yakin bahwa ibadah itu perintah Allah dan Rasulnya, kemudian yakin bahwa ibadah itu mendatangkan pahala. Selanjutnya kita ikhlas, kemudian kita beristiqomah. Ini dalam konteks beribadah, kita istiqomah dengan rukun syaratnya semuanya. Rukun syaratnya kita ikuti sesuai dengan petunjuknya. Insya Allah dengan demikian ridho Allah kita akan dapati. Kalau kurang dari situ, kurang ikhlasnya, kurang yakinnya, kurang istiqamahnya, tidak mau mengikuti
satu mazhab yang diajarkan, misalnya mazhab Syafi'i, engkau lalu yang ngaji beketuk, oh kan dek na dek nesah kan, dek nesah mun dek te siram otak te kan, mun dek tono tok tengah je bulu doang cukup mana-mana sekejip telu biji, dek tene je siram te otak hilang keyakinan, hilang keyakinan, kurang istiqomahnya, ndak mengikuti guru-gurunya yang di sini. Setiap sholat sembahyang subuh telirna luar biasa, siram otakna pilek terus, begitu pilek malas sembahyang, pilek, demam, sakit kepala, buruna mele genudu, teliran aku burung bahaya. Okay. Jadi ikuti apa yang sesuai, ya, karena Allah itu memberikan hikmah untuk pembelajaran kita. Jadi imam-imam itu sebagai sarana, ya, sebagai maroji, sebagai napiaran, referensi yang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ajaran-ajaran tidak berbeda, tidak bertentangan, tetapi hanya ada sedikit perbedaan di bagian-bagian yang sifatnya furu. Okay. Misalnya wudu Imam Syafi'i, Nabi namanya cukup bait amun belo bulun tenggeh, belo bulun pelunggu osahap, dasar-dasar di kepalanya sekeji sekeni ke bebeit telu buluna minimal beloa adikna bau sampai ujung. Jadi ada lagi mazhab yang lain itu harus dicuci semuanya, harus diusap semuanya, ngusap rambut amun selupun tu usap sikit-sikit besar dah jerina kan. Jadi ada diberikan kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, dengan cara Allah memudahkan, yakni diturunkan para mujtahid untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Nah niki nggih, jadi sila kita manfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, nggih. Apalagi dengan mengikuti pengajian-pengajian yang diprogramkan oleh Nahdlatul Wathon dan cabang-cabang daerah, wilayah maupun cabang, sila hadiri, ramaikan, dan insya Allah kita hadir di sana itu sudah merupakan sebuah ibadah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adikku sekalian, ini yang ada mahasiswa baru di sini? Ada? Ya, ini yang baru-baru rajin. Jangan sekali-kali ada perasaan kok saya nggak bisa terus. Jangan. Justru Allah memberikan kita ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan kita. Bisa saja seseorang mempunyai ilmu yang sederhana, tetapi ilmunya lebih bermanfaat daripada ilmunya yang banyak. Yang penting usaha, manfaatkan tadi kesehatan dan waktu senggangnya, ya, manfaatkan dengan hal yang bermanfaat. Ya adik-adik, berapa kali saya sering mengungkapkan, ada ungkapan mengatakan bahwa manusia itu lebih senang, lebih suka, ya, manusia itu lebih suka melakukan sesuatu yang menyenangkan daripada sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu kebiasaan manusia, nggih. Dia lebih suka melakukan sesuatu yang menyenangkan daripada sesuatu yang bermanfaat, walaupun memang ada perbuatan atau perilaku atau pekerjaan yang
menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya adik-adik hobinya misalnya nulis indah, kaligrafi hobinya, berarti ketika dia nulis kaligrafi dia senang hatinya, ya, dan itu sangat bermanfaat. Itu jadi menyenangkan dan bermanfaat. Jadi yang rasa nikah nggih, masya Allah tabarakallah, ada hadis juga, tapi yang cari asal usulnya hadis niki belum ketemu. Itu ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita puasa di bulan Muharram, katanya mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, jadi 3 hari dia kita puasa, itu fadilahnya sama dengan berpuasa 70 tahun. Masya Allah tabarakallah. Duit nggih banyak sekali. Banyak sekali hadis-hadis tentang fadilah bulan Muharram niki. Sila. Yang penting di bulan Muharram niki karena ada di situ bulan Asyura kemarin, hari Asyura, hari kemarin nih ke 10 Muharram. Di situ Allah menunjukkan yang pertama kekuasaannya yang berdasarkan zikir seseorang. Karena itu perbanyak zikir di sini. Ada Allah menunjukkan kekuasaannya karena kemurahhatiannya seseorang. Maka dari itu banyak-banyak bersedekah di bulan Muharram. Apalagi kemarin hari Asyura katanya, harus sering-sering, harus banyak-banyak di samping berpuasa, harus banyak bersedekah, harus datangi keluarga, harus jenguk orang sakit katanya, harus banyak zikir. Bahkan disuruh kita membaca kulhu 1000 kali. Bagus kan? Bagus. Tapi bulan Muharram niki masih ada. Maksudnya menyampaikan niki masih ada kesempatan kita. Masih ada kesempatan kita untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Nggih, silakan. Hanya nikah yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.